Syariah Lokal 1 semester 5. Universitas Islam Negeri Surakarta nomor 3 Samarinda. Berikut video penjelasan dari kelompok kami. Baik teman-teman, untuk pembahasan pertama terkait tentang faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan kontrak. Yang pertama adalah kewenangan hukum para pihak. Kewenangan hukum para pihak ini berkaitan dengan kecakapan hukum mereka. Apakah mereka ini telah cakap hukum dalam membuat kontrak atau belum? Karena apabila belum, mereka tidak dapat menjadi subjek hukum dalam perancangan kontrak tersebut. Kemudian yang kedua adalah perpajakan. Perpajakan ini adalah salah satu faktor yang tidak kalah penting harus diperhatikan dalam perancangan kontrak. Karena kegiatan perancangan kontrak ini merupakan salah satu kegiatan bisnis, di mana perancangan kontrak ini ketika dibuat oleh konsultan bisnis misalkan, mereka pun mengeluarkan biaya pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah atas hak yang sah. Atas hak yang sah ini maksudnya kita harus benar-benar memperhatikan terkait dengan objek atau barang yang ada dalam perancangan kontrak yang kita buat. Kita harus memastikan bahwasannya objek atau barang dalam perancangan kontrak yang kita buat ini harus atas milik sah seseorang. Ini harus benar-benar diperhatikan dalam perancangan kontrak yang kita buat. Selanjutnya adalah masalah keagrariaan. Misalkan, objek atau barang yang ada dalam perancangan kontrak yang kita buat berupa tanah. Maka para pihak harus paham perihal keagrariaan seperti Bentuk perjanjian standar, kontrak baku, tidak dilarang sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHP dan dapat dibuktikan bahwa posisi para pihak seimbang. Overmatch itu dalam KUH Perdata menyatakan bahwa overmatch adalah keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Penelitian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Dalam tahap perencanaan kontrak ada pembuatan MOU. Seberapa mengikatkah MOU dalam kontrak? MOU dan perjanjian memang memiliki kemiripan dan sama-sama berfungsi sebagai dokumen yang berisi penjelasan mengenai hal-hal yang telah disepakati para pihak. Namun yang membedakannya adalah MOU hanya berperan sebagai persetujuan awal atau tanda jadi antara para pihak untuk melakukan suatu kerjasama dan hanya berisi hal-hal pokok yang disepakati para pihak. Sedangkan perjanjian merupakan dokumen yang memuat ketentuan mengenai bagaimana suatu kerjasama tersebut dijalankan, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, MOU juga memiliki jangka waktu yang relatif singkat, di mana jika jangka waktu MOU telah berakhir, maka akan dilanjutkan untuk membuat perjanjian atau berakhir jika kesepakatan tidak lagi dilanjutkan. Jika para pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan, maka tidak ada ganti rugi yang harus dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Berbeda dengan perjanjian yang jangka waktunya relatif lebih panjang dan umumnya perjanjian akan berakhir jika kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi maupun karena sebab lain. Selain itu, jika salah satu pihak tiba-tiba tidak melanjutkan atau tidak melakukan hal yang dijanjikan, maka pihak tersebut dapat dianggap one prestasi dan pihak lainnya berhak untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan one prestasi. Jika MOU dan perjanjian merupakan dua dokumen yang memiliki fungsi berbeda, bagaimana dengan kekuatan hukum di antara keduanya? Apakah keduanya memiliki kekuatan mengikat yang sama? Pada dasarnya, MOU dibuat hanya sebagai persetujuan pendahuluan antara para pihak sebelum kerjasama dilakukan, sehingga MOU tidak mengikat selayaknya perjanjian. Jadi, itu penjelasan mengenai pertanyaan nomor 2. Saya Anissa Trianugra akan menjelaskan sebuah pertanyaan. Ya, apa akibat hukum terjadi kecacatan, dalam hal ini kecacatan dalam sebuah perjanjian? Jadi dalam pasal 1320 KUH Perdata, pasal ini menjelaskan 4 syarat sah dalam perjanjian. Jadi yang pertama adalah sepakat mereka mengikat dirinya. Jadi ada kesepakatan di dalamnya antara dua orang atau lebih. Mereka sepakat terhadap apa yang mereka sepakati. Poin kedua yaitu tentang kecakapan membuat suatu kontrak.
Jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam membuat sebuah perjanjian, maka dikatakan cakap membuat suatu perjanjian. Orang ini harus gimana sih, gitu kan? Berikut penjelasannya. Disebutkan orang tidak akan dikatakan cakap dalam membuat suatu perjanjian apabila itu belum dewasa, kemudian dia berada di bawah pengampuan. Ketiga, dia dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian. Sementara dia akan dikatakan cakap untuk melakukan suatu perjanjian apabila dia sudah 21 tahun atau sudah menikah sesuai dengan Undang-Undang 338 KUH Perdata. Kemudian di sini telah menikah itu sekitar 18 tahun. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 pasal 47. Kemudian dikatakan bahwa 18 tahun Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 sesuai dengan pasal 39. Poin ketiga dari syarat sah sebuah perjanjian dalam pasal 1320 yaitu objeknya harus tertentu. Jadi kita dalam melakukan suatu perjanjian dua orang atau lebih, maka objeknya harus jelas, entah itu sebuah mobil kah atau itu sebuah perusahaan, perjanjian kerja sama sebuah perusahaan. Jadi harus jelas apa objeknya suatu perjanjian tersebut. Dan poin terakhir atau keempat dalam syarat sah perjanjian adalah sebab halal dilakukannya perjanjian tersebut. Jadi tidak bertentangan dengan hukum. Nah, maksudnya adalah bahwa perjanjian itu memang tidak bertentangan dengan hukum atau tidak merupakan sesuatu yang diharamkan dalam sebuah hukum atau menjadi suatu pelanggaran. Seperti itu. Maksud dan tujuan saya menjelaskan pasal 1320 KUH Perdata tersebut bahwa akibat hukum yang akan ditimbulkan ketika keempat poin tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kecatatan. Di sini kita akan membagi menjadi dua bagian, yaitu yang tadi saya sebutkan, poin pertama dan poin kedua termasuk dalam syarat subjektif. Dan kemudian poin ketiga dan keempat merupakan syarat objektifnya. Apabila syarat subjektif maupun syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka akan terjadi kecatatan hukum. Jadi itu adalah salah satu akibatnya jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi. Jadi menjawab dari pertanyaan apa akibat hukum terjadi kecatatan dalam sebuah perjanjian, maka jawabannya ada 2 poin, yaitu apabila terjadi kecatatan maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau perjanjian tersebut bisa dianggap tidak pernah ada sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan syarat subjek dan syarat objektifnya. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari. Terima kasih.